Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kawan-kawan sekalian, para ustadz maupun peserta mahasiswa yang ada di Pasca Sarjana kajian hadis program magister. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di mata kuliah hadis kawasan ya. Jadi mata kuliah ini diampu oleh dua, yaitu saya dan saya Dr. Haji Reza Pahlevi Dalimunte LCMAG dan Profesor Dr. Haji Anton Athaillah MA MSc kalau nggak salah. Jadi mata kuliah ini disajikan memang di semester 2 ya. Semester 2 apa semester 4 gitu. Nah nanti insya Allah saya belum berkomunikasi dengan Prof. Anton. Harusnya kita mengacu kepada arahan beliau ya. Apakah nanti kelas ini dengan saya atau dan kelas yang sebelah dengan Prof. Anton, atau dua-duanya bersama-sama dengan saya gitu, dan Prof. Anton jadi berdua. Tapi yang jelas untuk materi hari ini saya ingin menyampaikan pertama, mata kuliah ini namanya hadis kawasan ya. Namanya juga hadis, berarti hadis ini ya kajian matan dan sanad dan perkembangan serta periwayatan hadis lah. Kemudian kawasan itu adalah regional atau kawasan, artinya pada daerah tertentu dengan ketentuan ya sektorial ya. Makanya seolah-olah ini disebut hadis kawasan, hadis pada teritorial tertentu. Contohnya ya di teritori Makkah, teritori Madinah, teritori Irak, Iran, kemudian Basrah, Kufah, dan seterusnya, Mesir. Nah, memang ternyata ada beberapa keunikan dan perbedaan periwayatan di daerah-daerah tersebut yang katanya yang disinyalir itu memberi dampak serta pengaruh pada hadis itu sendiri, baik secara matan maupun sanad. Nah, disebut sebagai matan artinya keorisinalitasan sanad, matan redaksi hadis itu dipengaruhi juga oleh tradisi yang ada di kawasan tertentu gitu. Makanya nanti ada contoh ya di Madinah. Kawasan Madinah itu karena sahabat terlalu banyak, jadi pasti variasi hadis itu juga sangat banyak gitu. Makanya muncul qaulu ahlil Madinah gitu. Jadi perkataan ahlul Madinah. Nah, tentu akan sangat berbeda jika kita pindah ke daerah lain seperti Basrah atau Irak gitu. Ya. Jadi nanti kalau melihat dari deskripsi mata kuliah ini, maka yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana keunikan serta perkembangan periwayatan hadis di kawasan itu. Nah, perkembangan yang mau kita deskripsikan ini nanti kita kritisi gitu loh. Kita kritisi di mana kelebihan dan kekurangannya atau perbandingannya dengan kawasan lain. Ya. Dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap periwayatan yang diakui secara ijma oleh ulama. Ya contoh riwayat bil makna ya. Riwayat bil makna itu kira-kira batasannya kan sudah ada kesepakatan ulama. Maka
coba kita di kawasan tertentu itu seperti apa gitu. Baik, lalu oleh pasca sarjana untuk mata kuliah ini kan sudah disiapkan silabus ya. Nah, setahu saya memang mata kuliah ini disajikan di S1. Nah, ini di S2, ini semacam ya pengembangan lebih lanjut atau daerah yang tidak tersentuh di S1, maka disentuhlah di S2 ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian belum belajar hadis kawasan di strata 1, maka saran saya ya dibaca itu. Nah, karena ini selain lanjutan juga memang kajian pelengkap dari yang tidak terbahas di mana di S1. Baik, di sini nanti saya share ya SAP-nya. Ada 13 di sini yang ditawarkan oleh Pasca. Pertama, perkembangan dan model periwayatan hadis di lokasi sebaran sahabat. Nah, kalau yang materi ini saya ingin Anda coba memetakan saja sebaran sahabat itu di mana saja, lalu apa yang unik dari mereka, karena peperangan perluasan daerah dakwah itu telah membuat sahabat-sahabat itu menyebar. Seperti contoh Bilal bin Rabah itu kan dia di Yaman, lalu Ali itu ada di Irak gitu. Abu Bakar malah pernah ada di juga Yaman. Nah, ini coba diinikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan dan model periwayatan di berbagai madrasah hadis. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis memang madrasah hadis ini sangat kemudian ada model periwayatan di berbagai madrasah hadis ini. Kutip saja, ada kitab yang tebal itu sejarah ilmu hadis. Kemudian ada pengajaran dan praktek hadis di luar Jazirah Arab, yaitu di Afrika. Itu satu makalah. Kemudian di Asia satu makalah, di Eropa satu makalah. Jadi ini ada 3 ya, Afrika, Asia, dan Eropa. Ya dibahas saja tentang keunikan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian pengaruh sosiokultural kawasan pada periwayatan hadis. Nah, ini dari pendekatan sosiokulturalnya. Kemudian pengaruh sosiokultural pada interpretasi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, ini membahas tentang bagaimana interpretasi atau penyebaran pemahaman hadis di kawasan tertentu ya. Nah, mereka apakah seperti apa gitu. Kemudian yang ke-9, perbandingan regional dan pengajaran dan praktik Islam berbasis hadis. Ini dibandingkan antara regional, pilih saja mau yang dibandingkan antar regional mana. Baru yang ke-10, studi kasus, analisis kawasan spesifik dan pengaruhnya terhadap hadis. Interaksi antara tradisi lokal dan tekstualitas Islam pada hadis. Kemudian dampak globalisasi dan migrasi para studi hadis kawasan. Tantangan dan prospek studi hadis kawasan pada studi hadis di era kontret. Nah, yang terakhir itu tantangan, yang berupa tantangan nanti isinya adalah coba digambarkan, dideskripsikan karya-karya terakhir
dari studi hadis kawasan atau periwayatan hadis yang ada. Kemudian coba kita bandingkan seperti apa grafiknya dengan penulisan hadis di kawasan tertentu gitu. Lalu nanti akan kelihatan bagaimana perkembangannya gitu. Baik, ini nanti seperti biasa Anda harus menulis artikel ya, artikel sesuai dengan template ya. Kalau saya tetap di Tamat ya, karena saya di jurnal Tamat sebagai editor in chief gitu. Nah itu silakan disesuaikan. Dan untuk kali ini kita akan buat perkuliahan dengan mata kuliah yang harus lulus cek plagiarisme. Jadi strategi perkuliahan kita sekarang itu, nanti setelah Anda presentasi minggu depan, kemudian 2 minggu depan, itu minggu ketiga baik menggunakan waktu di kelas maupun tidak, itu harus dicek bagaimana hasil review dari dosen sejauh mana itu diperbaiki. Lalu di pertemuan ke-15 nanti semua artikel akan dituntut dan diminta cek plagiarismenya. Dan minimal plagiarisme itu 30%. Nah, kalau lebih dari 30% maka dia tidak akan mendapatkan nilai A. Jadi 31 sampai ke 50 itu B. Nah, yang sisanya itu dibagi menjadi C, D, E. Gitu. Dan untuk semester ini kita tidak akan menunggu ya, semua sama, tetap punya coupling masing-masing. Anda yang tidak siap presentasi maka silakan dan harus rela kehilangan waktu presentasinya. Dan kalau umpamanya Anda kemudian minta waktu presentasi, itu harus bayar. Bayar, kalau tidak mau bayar ya nggak apa-apa ya, berarti silakan tidak ada waktu presentasi ya. Baik, kemudian kan ketika Anda tidak masuk, tidak ada yang presentasi, maka saya yang presentasi gitu. Jadi saya menalangi Anda gitu. Nah, pada waktu yang lain kemudian di luar yang 16 pertemuan Anda minta pertemuan khusus, maka ya tidak ada makan siang gratis gitu. Baik, ini mau diterima silakan, enggak juga pilihannya ya nggak apa-apa. Anda pokoknya setiap orang punya coupling masing-masing. Dan kemudian artikel itu 30%. Nanti untuk cek plagiarisme akan saya tunjuk dari tim Tamat. Silakan itu. Baik, nanti pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ya. Itu sebagai tanda kehadiran Anda juga di ini. Video ini akan saya kirim di YouTube. Baik, itu saja barangkali yang pertemuan pertama hari ini. Silakan minggu depan itu PJ membagi tugas atas materi-materi perkuliahan yang ada di silabus. Nah, minggu depan Anda presentasi sesuai dengan yang kesepakatan bersama kalian. Demikian saya nanti mereview, kemudian kita artikelnya akan
dipublish ya. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.